Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sari. Saya adalah guru di SMA Negeri 9 Padang untuk mata pelajaran kimia. Saya akan mencoba sharing tentang best practice yang pernah saya lakukan di kelas bersama peserta didik saya yang sangat saya banggakan. Judul best practice saya kali ini adalah sekali menayung PJBL, 2-3 diferensiasi siswa terwadahi, 4C keahlian abad 21-nya terasah. Sebagai guru kimia, kadang saya mendapatkan respon awal dari peserta didik kalau belajar kimia itu sulit, abstrak, dan tidak nampak penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan proses belajar mengajar yang cenderung mengedepankan rumus dan hitung-hitungan membuat kesan itu semakin kuat. Sehingga saya dan tim KKG Kimia sepakat untuk memberikan lebih banyak contoh aktivitas masyarakat di setiap bab yang kita bahas di kelas. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa semua peserta didik kita memiliki kodrat yang berbeda-beda dan unik. Kita sebagai guru bertugas untuk menciptakan suasana pembelajaran yang membuat mereka merasa nyaman dan bahagia. Model pembelajaran Project Based Learning PJBL atau pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan berangkat dari latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat peserta didik mengalami berbagai kendala-kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi, inquiry, dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Model pembelajaran PJBL adalah salah satu model yang kali ini saya pilih untuk materi elektrolisis. Pembelajaran berbasis proyek ini memiliki 6 sintak. Di setiap sintak, peserta didik diberi kebebasan untuk mencurahkan segala bentuk kreativitasnya. Ada yang memaparkannya dalam bentuk paragraf, ada yang memaparkan dalam bentuk skema, ada yang memaparkan di kertas koran, di papan, diberikan kebebasan. Kebebasan lain sebagai bentuk mewadahi diferensiasi siswa juga nampak pada sintak keempat, di mana pada monitoring kegiatan diberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan pelaporan, bisa dengan menggunakan video, bisa menggunakan gambar, bahkan bisa menggunakan kata-kata. Untuk kegiatan monitoring, tidak semua sintak kita melakukan monitoring secara langsung. Monitoring untuk beberapa sintak, kita melakukan pemanfaatan teknologi, khususnya pemanfaatan sosial media, peserta didik, dan guru. Pada sintak keempat ini, keterampilan 4C warga abad 21 peserta didik sungguh diasah. Komunikasi yang bagus dan kolaborasi yang saling menguatkan akan membuat setiap langkah di perencanaan berjalan dengan lancar. Berpikir kritis dan kreatif akan membuat produk hasil proyek mereka memberikan hasil yang optimal dan memuaskan. Keahlian 4C ini sangat berguna bagi peserta didik kita nantinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah 2 minggu ya, minggu kemarin kita nggak ketemu. Harusnya launching karya anak-anak ibu udah dari minggu kemarin. Pada sintak ini, semua produk serta didik ditampilkan di kelasnya dan diharapkan umpan balik dari teman-teman sekelasnya. Dan juga dari gurunya, umpan balik diberikan secara langsung dan dituliskan juga pada WhatsApp group supaya mudah untuk kembali dilihat.
Diferensiasi produk sangat nampak dari konsep video yang dihasilkan siswa. Ada yang berupa film dokumenter, ada yang dalam bentuk vlog, dan ada yang dalam bentuk uraian. Cari orang yang mengaku terbiasa untuk membuktikan elektrolisis. Ada yang tahu spesialnya Permade? Setelah mendapatkan umpan balik dari seluruh teman dan guru, kepada setiap kelompok diberikan waktu tambahan untuk memperbaiki produk mereka. Aku mau ngucapin terima kasih untuk tugasnya yang udah keren-keren banget. Tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih untuk usahanya, terima kasih untuk kerja kerasnya. Dan bagi yang merasa videonya tadi ada tambahan dari temannya dan bisa diperbaiki, Ibu masih tunggu perbaikannya sampai hari Rabu. Karena itu akan menilai, tutup penilaian untuk video untuk kelas ini adalah Aku mau tanya sama anak Ibu, jika disuruh memilih, apa perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran dengan cara proyek ini? Satu kata silakan dipilih. 2, 1. Apa? Kelas IPA 3, proyek kimianya? Terima kasih banyak. Oke, itu sangat senang sekali dengan kerja keras kalian, tapi jangan lupa itu buktikan juga dengan kalian memang mengerti tentang prinsip-prinsip elektrolisis. Saya pada saat proyek kimia yaitu bisa melatih komunikasi saya dengan orang baru atau narasumber baru yang dimana saya lebih berani berbicara dengan orang baru. Jadi ini pun bisa membuat saya menjadi lebih percaya diri ke depannya. Selanjutnya, hambatan yang saya hadapi dalam melaksanakan proyek kimia ini adalah yang pertama dalam proses pengeditan, karena di sana semua video yang saya buat tersebut berada di HP saya dan susah ngirimnya ke teman-teman lain sehingga cuma saya sendiri yang mengerjakannya. Oke. Oke, menurut saya pribadi proyek ini cukup seru karena kita tidak hanya belajar di kelas tapi terjun ke lapangan. Oke, yang saya dapatkan dari pengalaman proyek kimia ini adalah critical thinking dan skill dalam berkolaborasi dalam tim itu lebih terasah. Permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, yang kami selesaikan itu bisa diselesaikan secara kelompok dan berpikir kritis untuk menghadapinya. Dari proyek kimia yang saya lakukan, saya dapat merasakan bagaimana rasanya terjun ke lapangan, bukan hanya di kelas saja. Cocok nggak dengan pembelajaran proyek? Cocok ya. Seperti belajar langsung dan melihat bagaimana prosesnya langsung dan beberapa cara yang digunakan itu ternyata lebih efisien untuk saya yang memang gaya belajarnya itu visual atau gimana. Oh. Dengan masyarakat. Hambatan yang saya dapat dari proyek ini yaitu mengerti permasalahan antar anggota dan mengerti ego dan cara untuk bisa mencapai tujuan dari proyek kami. Gaya belajar itu sesuai dengan gaya belajar saya itu Kinestetik. kalau menurut saya sih pembelajaran kayak ini kayak ke lapangnya itu lebih menantang gitu sih Bu, soalnya berinteraksi sama kayak ramai kan. Iya. Kamu suka nggak dengan proyek? Suka sekali Ibu, Kenapa? karena bisa praktek ke lapangan. Di lapangan, sukanya di lapangan. Proyek kimia. Demikianlah best practice yang pernah saya lakukan di kelas saya. Semoga bermanfaat. Semangat terus untuk menjadi guru yang membuat siswanya semangat belajar dan merasa nyaman di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.